Pakai syukur. jin Kak setiap hari. Syukur. Iya, kalau di landasan Al-Quran saya kan udah jelas dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kufur artinya yang menolak Allah, menolak Nabi Muhammad itu tempatnya di neraka jahanam. Tapi kan Mbak ini tidak mungkin beriman kepada Quran, pasti menolaknya. Nah, maka saya membacakan Matius 23 nomor 15. Di situ ada orang neraka yang Yesus ucapkan. Matius Dan berapa Kak? 23 nomor 15. Matius 23 ayat 15. 15 ya. Iya. Ya. Boleh dibaca atau saya bacakan? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi laut dan menjelajah darat untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu Kak. Iya. Jadi di situ Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadi orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat. Iya. Masalahnya itu kan dia kan di sini ya, di dalam ayat ini bisa dijelaskan atau Kakak yang jelaskan Kakak? Iya, baik. Kalau saya pahami di sana adalah ini rangkaian satu perikop dari data 1 sampai data 36. Di data 36-nya Yesus sendiri mengatakan hal ini akan digenapi oleh angkatan jahat. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang seangkatan dengan Yesus itu sendiri. Ada orang Angkatan Farisi. jahat. Ya. Iya. Angkatan jahat itu dimaksudkan itu mungkin dia memang mengikuti Yesus, tapi perbuatannya itu nggak mencerminkan bahwa dia adalah pengikut Yesus atau melakukan firman Tuhan itu Kak. Jadi kecenderungannya adalah untuk berbuat jahat seperti itu Kak. Tapi dia kalau kita lihat di data 15 ini, pertama dia ahli Taurat, kedua orang Farisi, orang munafik yang mampu mempengaruhi orang di luar dia untuk menjadi pengikutnya. Berarti dia adalah seorang tokoh. Dan pengikutnya itu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada oknum tersebut. Gitu. Nah, secara garis besar, ketika Ya. Yesus mengatakan digenapi oleh angkatan jahat, artinya bahwasanya orang Farisi ini menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Ada pelakunya. Saya sebut Paulus. Beliau ahli Taurat, orang Farisi, dan terindikasi munafik juga. Menjelajahi daratan, yes. Menyeberangi lautan, oke. Mentobatkan orang di luar agamanya menjadi pengikutnya, yes. Yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri, yes juga. Begitu menurut saya, Mbak. Kenapa kok Yesus jahat? Bukan Yesusnya yang jahat, orang Farisi ini yang jahat. Oh. Orang Farisi ini yang menciptakan sekte baru di luar ajaran Yesus. Pengikutnya adalah orang neraka. Kalau kita kan orang-orang yang neraka itu kan Yesus bilang tuh kan bukan orang bukan Paulus Kak. Kalau Paulus kan dia kan malah memberikan penjelasan gitu, apa yang Tuhan firmankan itu yang disampaikan oleh Paulus gitu. Nah, justru dia bisa menyesatkan orang, bisa menjadikan orang lain pengikutnya sebagai orang neraka karena dia pandai kemudian memutarbalikkan firman Tuhan. Kelebihannya itu di situ. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Dan pengikutnya adalah orang neraka. Kalau bukan Paulus, lalu siapa lagi? Iya, silakan. Aku bisa berargumen sebentar ya.
Nih, makna dan konteks ayat ini itu adalah upaya yang luar biasa mengarungi lautan dan darat. Yesus mengakui bahwa kaum Farisi sangat giat dan bersemangat dalam melakukan penginjilan atau mencari penganut baru. Mereka rela melakukan perjalanan jauh demi meyakinkan satu orang. Nah, motivasi munafik masalahnya bukan pada semangatnya, melainkan pada tujuannya. Mereka bukan membawa orang tersebut kepada Tuhan, melainkan hanya kepada sistem hukum yang kaku dan tradisi lahiriah semata. 2 kali lebih jahat, ini adalah ungkapan yang sangat keras. Orang-orang baru tersebut diajarkan untuk menjadi legalistik, hanya taat pada aturan tanpa kasih, dan fanatik. Seringkali penganut baru yang dididik dengan cara yang salah justru menjadi lebih ekstrim dalam kemunafikannya dibandingkan guru-guru mereka. Orang neraka, Yesus menegaskan bahwa agama yang hanya berisi aturan luar tanpa perubahan hati justru akan menjauhkan seseorang dari kerajaan surga. Iya, itu adalah tafsiran atau pendapat orang-orang yang menjadi pendukung Paulus itu sendiri. Sedangkan pada saat Yesus menerangkan ini, Yesus belum berhadapan dengan Paulus. Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus kan orang Farisi. Celakalah engkau ahli Kak. Taurat. Sekarang Paulus gini, adalah Paulus itu membawa ajarannya, apakah dia melenceng ataukah dia menyesatkan orang atau perbuatannya dia jahat? Kan enggak. Siapa bilang enggak? Jahatnya di mana coba? Jahatnya karena pengikutnya menjadi orang neraka. Loh, itu kan pengikutnya itu yang nggak melakukan firman mungkin, Kak. Nggak semuanya pengikut Paulus itu seperti yang Kakak pikirkan gitu. Orang-orang Kristen 100% tidak melakukan firman. Firman apa yang Siapa Kristen bilang, lakukan? Kak? Nah, sekarang firman apa Kalau yang mereka tidak melakukan firman, ya berarti sia-sia ibadahnya mereka gitu. Nah, sekarang ibadah mereka ini perintah siapa? Perintah Tuhan, no. Mana perintahnya Tuhan untuk menyembah Yesus di hari Minggu? Perintah kalau kita ya, Kak ya, untuk menyembah Tuhan itu bukan hanya hari Minggu saja, tapi Enggak, setiap perintahnya. hari. Iya, perintahnya menyembah Yesus itu mana? Dari Tuhan loh ya. Bukan dari Paulus, the gang, tapi dari Tuhan. Kalau berbicara dari Tuhan berarti Tuhannya Yahudi dong. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi yang kemudian diperhatikan oleh orang Kristen sebagai pengikut Paulus? Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen yang berasal dari perintah Tuhannya Yahudi? Kan nggak ada satupun. Yang dilakukan oleh orang Kristen ini adalah murni 100% adalah ajaran Paulus orang Farisi ini. Di dalam Ya. Filipi 2 ayat 10. Paulus pasti Paulus. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi ada nggak memerintahkan orang Kristen ini? Karena pada kesimpulannya di permukaan adalah bahwa ketika ketika Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata terciduk dengan fakta di lapangan, satu-satunya orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu adalah Paulus, dan agama itu disebut Kristen. Dengan kata lain, Kristen adalah orang neraka. Kenapa harus orang neraka? Karena pengikut orang Farisi orang neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tapi kan kalau bagi kita kan yang percaya ya kita masuk surga, Kak. Iya, percaya kepada Paulus, percaya kepada orang Farisi. Sedangkan kalau percaya kepada Yesus beda lagi. Kita percayanya kepada Yesus lah. Mana ada, kenapa jadi Kristen kalau percaya Yesus? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sejak kapan? Di mana? Kapan itu? Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengenal Yudaism. Yesus mengenal pelaku-pelaku Taurat.
Sedangkan Kristen adalah ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi, di mana tokohnya adalah Paulus yang dikecam oleh Yesus. Dan kata Yesusnya bahwa orang yang ditobatkan Paulus menjadi pengikutnya adalah orang neraka. Tidak bisa tidak. Lihat, Anda nggak percaya kepada Yesus. Kalau saya mau percaya. Coba, sekarang Anda menyembah Yesus ikut siapa? Paulus. Mohon maaf, kalau yang makan babi ikut siapa? Paulus. Ibadah minggu ikut siapa? Paulus. Mengkitabkan surah-surah Paulus siapa? Paulus. Masuk ke gereja siapa? Paulus. Semua Paulus. Nggak ada yang tidak Paulus. Nah, mana yang ajaran Yesus yang orang Kristen lakukan hari ini? Nggak ada. Tapi sebagai pengikut orang Farisi, Kristen setiap geraknya, setiap napasnya, setiap berkata selalu mengatasnamakan Yesus. Ya, yang pastinya kita ikut ajaran Yesus sih. Nah, mana ajaran Yesusnya untuk menjadi Kristen? Ya, kalau menjadi Kristen itu Kak, kita bukan berarti meniadakan hukum Taurat ya, tapi Taurat itu tertanam di dalam roh hati kita gitu. Itu teori. Jadi kalau ada orang mengatakan Taurat tertanam di Kakak dalam tahu hati itu tapi tidak teorinya dipraktikkan. dari mana? Kakak bagaimana bisa mengatakan itu tidak dipraktikkan? Coba baca Matius 23 nomor 2 nomor 3. Ahli Taurat, orang Karena Farisi sudah kitab kita menduduki itu, kursi Musa. dari Mereka, Kejadian sampai Wahyu Kak, tapi kan cuma teori doang kan? dipraktikkan di kita. Kalau dipraktekkan berarti ibadahnya Sabat kan? Iya, hari Sabat. Tapi hari Sabat bagi kita itu apa kan itu hari Sabat kan artinya hari perhentian kan? Iya, hari Sabat ya hari Sabtu. Iya. Iya, hari Sabtu. Tapi setelah Dirubah bagi jadi Minggu. hari Sabat itu hari Tuhan gitu Kak. Nah, itu dirubah. Kata siapa? Kita nggak hari Gini. Minggu, tapi Jadi hari apa? setiap hari. Nah, itu cara pengikut Paulus begitu. Sudah keciduk gerejanya ramainya hari Minggu, bilangnya setiap hari. Jelas-jelas di dalam Tapi pengajaran. kita hari Sabtu ibadah juga. Ada Iya, apa ibadah? tapi intinya hari apa? Minggu kan? Hari Minggu kan Minggu intinya. ibadah juga. Nah, itu dia Karena intinya di hari Minggu kan itu. libur. Nah, Kalau bagi kita sedangkan sebenarnya Sabat itu adalah merujuk kepada Yesus sih. nah itu semua Jadi dirubah. setiap hari itu adalah Sabat bagi kita. Nah, itu semua Bagi jadi Tuhan. rubah kan? Kau udah kubilang. Nggak dirubah. Ini, loh, Anda mengatakan Penggenapannya hari itu Sabat. kita itu bukannya mengurangi atau bahkan Tapi itu menambah-nambah lebih baik Sabat. dong. Setiap hari jadi hari Sabat. Kan Kalau lucu. segala sesuatu itu lebih baik kan nggak apa-apa dong Kak. Oh, nggak boleh. Kalau sudah menyalahi firman Tuhan, ya nggak boleh. Itu berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena kita percaya ya kepada Alkitab bahwa Oh, kirain kita percaya kepada Yesus. di dalam Alkitab tertulis seperti itu kan. Harusnya percaya Yesus itu Yesusnya kan bukan? adalah firman. Ya, kalau begitu yang mana yang harus dipercaya? Yesus kan? Loh, Yesus itu kan firman. Jadi firman Iya, itu apa yang tertulis di dalam Alkitab ini? Oh, salah. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Nah, inilah orang-orang neraka. Ketika berbicara tidak pernah ada termasuk kebenaran Yesus terlihat. juga dong. Termasuk Loh, Yesus lah semuanya yang di kalau- dalam itu apa? Kalau Yesus yang saudari ini percayai, maka Anda harus yakin bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Itu kalau Anda percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda harus akui bahwa pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Titik. Percaya nggak sama Yesus? Percaya. Ya udah, berarti Anda harus meyakini bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka.
Tapi nggak semua orang Farisi, Kak. Kalau orang itu Yesus melakukan firman Tuhan, orang neraka satu-satu itu orang yang nggak melakukan firman, lah, seperti orang Kristen. melanggar ketetapan firman. Jadi kalau kakak mau tahu orang neraka menurut di dalam Alkitab itu dia, aku bisa jelaskan di dalam Alkitab ada orang-orang yang Coba, masuk gitu ya kan. Di ya, dalam coba. perjanjian baru, penolakan Silakan. terhadap Yesus sebagai jalan keselamatan adalah poin utama. Nah, Di dalam Yohanes 3 ayat 18 ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. oke. Lalu 2 Yesus, Tesalonika 1 ayat 8. jangan bawa di situ dulu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Percaya? Ya udah, Anda Karena orang Israel. perkataan Yesus. Bukan. Nah, ya sudah. Berarti Yesus diutus bukan untuk Anda. Tadi Tapi katanya percaya. tapi Ada Yesus tapinya bilang lagi, ada tapinya. Ada bagi tapinya. yang percaya. Iya, percaya. Sekarang gini kan Kak, ada ayat juga yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa Nah, muridku. itu bukan Yesus lagi tuh. Itu sudah Tapi bukan Yesus. itu di dalam Alkitab kita gitu. Tertulis Iya, seperti saya itu. ngerti. Tapi kan kedudukan kebenaran itu lebih tinggi dari segala-galanya. Kan begitu. Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti bukan untuk kita. Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Bagaimana bisa melumpuhkan ajaran Yesus dan bagaimana bisa membuktikan adanya orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Pernyataan Yesus harus dirubah menjadi yang tadinya untuk Bani Israel saja, harus dirubah menjadi untuk seluruh manusia. Nggak bisa dong Untuk apa yang sudah gini kayak apa yang sudah tertulis itu nggak bisa dirubah seenaknya gitu. Ya udah Nah, tertulis. sekarang Kalau apakah memang kita Yesus dibilang mengambil air kehidupan atau perkataan firman itu dari remah-remah kan dibilang yang penting kan Yesus berkata imanmu lah yang menyelamatkan engkau kan gitu. Jadi di Iya. sini bukan masalah siapa kita, dari mana kita, coba tolong tapi dari iman tunjukkan. kita ya kan. Sabar Dek. Tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Saya ingin tahu itu di mana tertulis. Saya selama belajar Bible puluhan tahun saya tidak pernah Kayaknya menemukan sering kata kok Yesus. kakak bahas itu. Silakan tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan imanmu lah yang menyelamatkan. Itu di mana dalilnya? Kalau Matius 9 ayat 22 itu juga ada. Apa katanya di Matius 9:22? Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu ucapan siapa? Yesus di Matius 9 ini? Bentar Kak ya. Iya itu. Ucapan Yesus kepada orang yang sakit kan? Orang yang sakit. Orang yang sakit ini kemudian
percaya kepada Yesus, bahkan dia mengatakan aku menyentuh jubahnya saja aku udah bisa sembuh. Ini berbicara mengenai percayanya seorang yang sakit ini, perempuan yang sakit ini terhadap Yesus yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Berbeda dengan kepercayaan orang Kristen hari ini. Itu nggak ada hubungannya. Sedangkan yang Anda usung tadi adalah kepercayaan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai orang Kristen. Wanita yang disembuhkan ini sekedar percaya bahwa Yesus ini adalah tabib yang sakti mandraguna. Coba Anda baca satu perikop. Yang mana, Kak? Yang tadi, yang Matius 9 itu. Ada. Aku baca di Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, sembuh. Sembuh. Karena dia percaya Yesus ini adalah tabib utusan Tuhan. Dia adalah Mesias utusan Tuhan yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Sama dengan kejadian di Matius 15. Di situ. habis telan ini. Habis telan balon gas dengan tabung gas. Bersendawa keluar ikan lele. Jadi gitu Mbak, bukan percaya dalam iman dalam arti kata beriman seperti imannya orang Kristen hari ini, enggak. Begitu, beda kejadian yang di Matius 15 beserta dengan Matius yang 9 yang tadi Mbak bacakan dengan iman orang Kristen hari ini. Imannya orang Kristen adalah imannya orang Farisi. Imannya orang Kristen, imannya orang Farisi, ya beda lah. Ya, imannya orang Farisi lah, kan orang Farisi yang mengajarkan Yesus Tuhan, Yesus penebus dosa, Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang turun ke bumi mati untuk bisa. Kan orang Farisi yang ngajarin itu, bukan Yesus yang mengajarkan. Kan kita Ini, Pak. kita kan bacanya dari Kejadian sampai Wahyu, Kak, bukan cuma yang diajar itu aja, bukan yang itu aja kan. Iya, benar. Tetapi kan intinya Yesus itu ingin dipercayai sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Nah, sebagai rasul, dia menekankan kepada murid-muridnya terkait dengan keadaan orang Farisi. Ada di antara mereka yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang di luar dari kelompoknya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kenapa dikatakan pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat? Sejahat-jahatnya orang Farisi, tidak pernah orang Farisi menyembah makhluk. Sehebat apapun makhluk itu, gak pernah orang Farisi menyembah makhluk. Mereka meyakini bahwa pencipta langit dan bumi hanyalah Elohim. Tapi pengikutnya tiba-tiba saja menjadikan makhluk Sebenarnya kan menjadi Tuhan. gini, Kak, ya. Tadi tuh aku mau masih banyak lagi kan sebenarnya tuh, bukan cuma yang tadi baru 2 aja aku sudah dibilang pengikut lagi. Ya kan? Anda menjadi Yang penting itu kan kita tuh apa aja gitu loh yang di sini di dalam Alkitab itu bukan cuma itu aja kan, Kak. Jadi ada 1 Korintus 6:9 sampai 10. Ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang bermuara bejat termasuk pezina, pelaku penyimpangan seksual, penyembahan berhala, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Itu juga ada. Jadi bukan Iya. jadi orang neraka itu seperti itu, bukan berarti kita mengikuti Yesus tuh seperti yang Kakak bilang tadi apa kayak gitulah. Terus Itu kata dalam Yesus, Wahyu bukan kata 21 saya. Bukan kata saya loh. Pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka.
orang Farisi ini supaya bisa menjerat orang di luar dia menggunakan mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan Tuhan dan seterusnya. Utus ajaran Tuhan awalnya dihapuskan. Habis dihapuskan ajaran Tuhan, dia membuat ajaran baru. Ketika Tuhan mengatakan jangan membunuh, itu dibatalkan sama dia. Lalu dia membuat ajaran baru, jangan membunuh. Berarti orang Kristen ketika tidak membunuh bukan lagi karena mengikuti perintah Tuhan, tetapi mengikuti perintah orang Farisi tersebut. Jangan membunuh. Contoh. Itu sudah ada sejak Musa bilang jangan membunuh. Itu dibatalkan. Itu dibatalkan Siapa oleh bilang? dia. Nggak ada, kalau kita meyakini nggak dibatalkan, Kak. Kalau Efesus Kristen 2 nomor Efesus 2 nggak tahu kalau yang nomor lain, 15. ya kan? Sudah jelas-jelas Efesus- ini enggak. Efesus 2 nomor 15 dibatalkan sama dia. Habis itu dia bikin aturan yang sama, menyaingi Tuhan. Coba dibaca Efesus 2-nya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Tuh, Efesus 2 Bisa. ayat 15. Yesus itu tidak membatalkan, Kak, tapi Yesus tidak membatalkan, tapi orang Farisi ini membatalkannya. dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengandalkan perdamaiannya. Nah, membatalkan hukum Taurat dalam konteks ini yang dimaksud bukan membuang nilai-nilai moral, Kak. Seperti yang Iya, karena nanti orang Farisi inilah yang kemudian membuat nilai-nilai moral itu hidup kembali setelah dia membatalkan perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. enggak, Sekarang maksudnya kan gini nih, Kak. Gini ya, Kak. Jadi maksud dari perkataan Paulus itu membatalkan hukum Taurat dalam konteks ini, kita boleh jelasin dulu ya, aku ya. Boleh kan? Iya. Ya. Konteks dimaksud bukan membuang nilai-nilai moral seperti larangan membunuh atau berzina, melainkan membatalkan sistem hukum yang kaku dan berbagai ritual yang selama ini menjadi tembok pemisah antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Matinya sebagai manusia, perdamaian ini bukan sekadar teori tetapi terjadi melalui pengorbanan fisik. Kematian Yesus dianggap sebagai penggenap seluruh tuntutan hukum yang tak sanggup dipenuhi oleh manusia. Nah, itu dia. Terus, itu kan ajaran Paulus. Kan Paulus yang tujuannya ngajarkan itu. adalah menciptakan satu manusia baru. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi pengotak-pengotakan, tidak ada lagi si suci dan si berdosa berdasarkan garis keturunan atau ketaatan aturan luar saja. Sebaliknya, semua orang yang percaya disatukan menjadi identitas yang baru. Mengadakan perdamaian, inti dari seluruh tindakan ini adalah pemulihan hubungan tanpa adanya aturan yang menghukum. Manusia memiliki jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang baru. Kesimpulan hubungan ayat 15 dan 16 digabungkan kedua ayat ini menciptakan sebuah proses penyingkiran penghalangan aturan hukum yang memisah dan menghukum. Dan 16 itu Yesus menyatukan manusia dengan Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib. Farisi lagi tuh. Dalam Kembali lagi penulisan ke narasi Farisi. itu kebebasan masa lalu gitu. Ya seperti itu, Kak. Iya. Memang kan di situ dikatakan dengan matinya Yesus, Jadi dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya untuk, nah tuh dijual tuh, untuk menyatukan kembali. Artinya setelah dia membatalkan hukum Taurat itu, Paulus mengajarkan lagi aturan Taurat lagi. Artinya bahwa dia membatalkan perintah Tuhan, habis itu dia bikin perintah baru yang setara dengan perintah Tuhan. Makanya Anda sebagai pengikutnya mengatakan dia tidak membatalkan.
tetapi dia menciptakan dalam dirinya sebagai sebuah aturan baru yang sama aja. Makanya Kristen memang seakan-akan tidak meninggalkan Torah karena Paulus masih mengajarkan lagi. Namun Paulus terlebih dahulu membatalkan firman Tuhannya. Bahkan dia menganggapnya sampah hukum Taurat itu. Di Filipi 3 dia menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Setelah aku mengenal Kristus, aku menganggap bahwa semua yang pernah aku lakukan dahulu itu adalah tinja, kotoran. Itu makanya Yesus mengatakan, gimana? Ya maksudnya gini, kita kan tidak dapat dengan kekuatan kita sendiri ya, supaya kita melakukan hukum Taurat itu supaya apa? Supaya kita itu nggak sombong gitu loh Kak. Sudah melakukan ini, melakukan itu gitu. Seperti itu gitu. Jadi Orang-orang yang melakukan hukum Taurat itu kan yang punya kitab, bukan kita. Itu kan bukan aturan untuk orang di luar Yahudi, Taurat itu. Itu Taurat hanya untuk bangsa Israel saja, bukan untuk luar Bani Israel. Tapi Paulus mengambil itu, menjajakannya keluar untuk menggenapi nubuatan tentang orang keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin itu adalah serigala yang mengambil kemudian Taurat dan membagi-bagikan ke bangsa asing. Jadi saya lebih percaya kepada Yesus bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Apapun alasannya, apapun dalilnya, apapun perilaku mereka, baik, kasih, sayang, yang pasti ya pengikut orang Farisi orang neraka. yang Begitu, pastinya Mbak. saya bukan pengikut orang Farisi. Ya, lalu pengikut siapa? Kiblat kita ke Yesus. Lah, Yesus kan hanya untuk Bani Israel saja. Ya, tapi kan kita tetap ikut Yesus lah. Kalau ikut Yesus jangan Kristen dong, Yudaism lah. Iya, yang pastinya kita ikut Yesus. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ya kita lakukan, itu aja. Perintah Yesusnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Ya, tapi kan buktinya orang yang bukan Israel pun dia beriman diselamatkan sama Yesus. Jadi Nggak, masalahnya- kepada siapa saja, bahkan di dalam Alkitab pun tertulis jadikanlah semua bangsa. Jadi kan Itu bukan Yesus, itu bukan Yesus. termasuk kita juga gitu. Itu bukan Yesus yang berkata seperti itu. Jadi sebenarnya gini Kak, bukan masalah orang Israel kalau bangsanya sendiri pun dia tidak percaya sama Yesus. Jadi keselamatan itu jadi akhirnya untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Iya, Karena Yesus sendiri Penyaliban- itu berkata, barang siapa yang percaya, bukan percaya. orang mana gitu, siapa saja yang percaya. Oh enggak, itu ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Cuman karena saudara ini mendapatkan pengajaran dari orang Farisi, jadi Anda merasa seluruh ucapan-ucapan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus itu hanya untuk kaumnya saja Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Tapi karena ada orang Farisi yang menjual Yesus keluar, maka Anda merasa bahwa Yesus itu untuk Anda. Nggak ada pernah ucapan Yesus untuk bangsa lain, itu nggak ada. Nggak ada. Dan kalau saudari saya ini percaya kepada Yesus, percaya dong bahwa orang Farisi pengikutnya orang neraka. Percaya nggak kepada Yesus? Percaya. Ketika dia mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu dan menjadikannya orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada yang... Percaya nggak? Percaya. Ya udah, kalau percaya, ya udah tinggalkan ajaran Farisi. Kalau dia sampai menjadikan kita orang neraka, ya berarti yang celaka kan orang Farisi itu.
Ya tapi celaka orang Farisi, tapi Anda sendiri orang neraka, kan percuma, masih ada kesempatan loh. Ya, tapi kan kita nggak seperti yang definisi orang-orang neraka itu gitu kan. Loh, Orang neraka tuh seperti apa sih gitu kan? kan Yang tadi orang apa sudah bahas. neraka dibilangnya. Kan orang neraka. Di situ kan dikatakan orang Farisi mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Kenapa nggak ikut Bang Suma aja sih? Kan Bang Suma bukan orang Farisi. Terus emang Kenapa harus ikut orang Farisi? Sementara ada yang bukan orang Farisi yang juga menunjukkan jalan kebenaran dan keselamatan kekal. Orang Farisinya sudah nggak ada, yang menunjukkan hidup kekal masih ada di samping Anda, kenapa nggak ikut? seperti apa itu? Lah kan Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, Bang Suma ngajarin itu. Hidup kekal itu cukup mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mari kita kenal Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Udah selesai hidup kekal. Ngapain ada embel-embel dia Tuhan? Satu-satunya Tuhan. Yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus tidak masuk dalam kategori Tuhan, dia hanya Rasul utusan. Kalau mau dapat hidup kekal, imani itu. Tapi kan Yesus bilang, akulah jalan yang lurus, tidak ada satu orang. Pintar adik ini. Kalau Yesus Pada itu Bapak adalah yang jalan mulia. kebenaran, jalan Berarti kan dia kebenaran. satu-satunya jalan. Ya, kalau begitu jangan ikuti yang disalib. Dan memang Yesus disalib kan? Oh enggak. Tadi katanya Yesus itu jalan kebenaran. Yang disalib itu adalah jalan kutukan. Coba baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus jalan kebenaran, bukan dia yang disalib. Jalan kebenaran masa menjadi jalan kutuk? Beda. Yang disalib ini orang lain, yang menjadi Iya, kutuk Kak, itu aku mau beda. yang mau apa tuh Mau yang ikut Bang Suma? mau menjelaskan yang itu tadi, Yang mana? yang mengenai Yesus bangsa-bangsa lain. Nah, silakan. Gini kan, pada awalnya kan memang berfokus pada bangsa Israel menuju misi yang mencakup seluruh dunia. Tapi Enggak juga mencakup dong. misi untuk seluruh dunia juga gitu kan. Enggak ada. Nah, ada Matius yang di 10. Matius 28. 28 ayat 19. Baca 20-nya. Karena Itu ada ketahuan. Ketahuan kalau itu bukan Yesus. Maksudnya Coba baca 20-nya. Matius 28 ayat 19. Ya, nanti baca 20-nya setelah 19 supaya kita tahu bahwa itu bukan Yesus. Apa pula ini teman-teman di bawah nih? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu maksudnya Roh Kudus, Kak. Yesus, Loh, dia Yesus kan atau Roh Kudus sih? yang menyertai kita pada akhir zaman itu ya Yesus, tapi kan dia kan Yesus sebagai Roh lagi. Kudus, Roh Kudus yang ada di dalam diri Oke. kita itu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Kan gitu. Kalau itu Yesus,
Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian orang-orang makan babi, menyembah dirinya, Kita kan nggak makan babi. tidak bersunat, Kita nggak boleh makan babi kan di sini. ibadah minggu, Gitu 3 ada pribadi yang sunat. Tuhan. Di mana Masalah Yesus sunat dan- mengajarkan itu? Perintahnya mengikuti orang Farisi di mana? Kan nggak ada. Kita malah justru tiap-tiap hari berkumpul kalau bisa tiap-tiap hari berkumpul menjadi hari Sabat. Kan Nah, Yesus itu kan berarti- mengajarkan bahwa kita berkumpul sama-sama gitu kan untuk berjamuan atau kayak gitu kan. Harus Yesus mengingat tentang berkata dia. di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Beliau berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari bangsa Israel. Kalau bangsa Israelnya ada di Indonesia, ya mereka harus Iya ke Kak, Indonesia. karena kalau itu memang awal-awal mulanya kan memang untuk bangsa Israel, tapi kalau bangsa Israelnya tidak mau ya mau gimana lagi. Ya sudah, titik, selesai sampai situ. Orang Israel semuanya celaka. Makanya Matius 23 Yesus mengecam mulai dari data 1 Ya, sampai kita kan data nomor mengikuti 39. ajaran yang benar aja gitu loh. Yang ngikutin Paulus. Yang mengatur kita untuk menjadi orang yang benar, orang-orang surga. Sekarang ketika Anda menjadi seorang Kristen, siapa yang keluar dari Yahudi, dari Israel mengajarkan kekristenan ini? Kan cuma Paulus doang. Gak ada yang lain. Nah, sedangkan Paulus ini adalah orang Farisi. Kristen Paulus mengaku di Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, orang Farisi dia menjelajahi sebenarnya sampai Kak, Kristen itu artinya kan pengikut Kristus kan ya. Sebenarnya iya. sudah dari zaman sejak Yesus ada lah itu. Enggak dong. Tapi kan baru dicetuskan pas di saat Di Antioquia. murid-muridnya dia itu kan. Nah, siapa di sana? Paulus kan? Iya kan. Iya. Paulus yang di Antioquia, bukan Yesus. Paulus di sana disebut Kristen, pengikut Murid-murid Paulus. Yesus. Bukan, kata siapa murid-murid Paulus yang disebut pengikut Kristus. Nah, kan ada Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu. Jadi Kristen ini pengikut Kristus, tapi yang pales. Kan gitu. Ya mungkin Udahlah, mending ikut saya lah daripada ikut orang Farisi. Kalau ngikut orang Farisi, kata Yesus, jadi orang neraka. Nah, kalau ikut saya bukan ikut orang Farisi dibanding ikut Yesus. lalu ikut siapa? Oh, nggak ada Yesus ke Indonesia kok ngajar. Mana ada Yesus pernah datang ke Indonesia? Yang datang ke Indonesia itu orang Belanda, orang Portugis, di mana mereka mendapatkan pengajaran dari Paulus. Mending ikut saya lah. Ini kan mereka itu disebut sebagai Kristen adalah para pengikut Yesus Kristus, baik yang berasal dari latar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Iya tahu, memang Yesus ada pengikut dan juga ada pengikut Kristus, kan udah dibilang. Matius 24:24, Kristus palsu melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat serta kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Udah jelas itu.
nggak bisa diragukan. Katanya percaya Yesus, makanya ikuti semua instruksi Yesus. Jangan instruksi di luar Yesus, apalagi orang Farisi. Kalau Bang Suma menyampaikan data itu dari Bible, enggak ada embel-embel doktrin dogma, makanya ikut saya aja. Iya toh? Daripada ke neraka, siapa yang mau ke neraka? Cantik-cantik ke neraka, waduh sayang sekali. Mubasir. Kasihan anak orang, weh. Cantik-cantik ke neraka, kasihan, weh. Ya kak, konsepnya tuh nggak seperti kayak gitu buat pengikut. Lah, percaya Paulus Yesus. tuh. Percaya Yesus kan? Kok Yesus mengatakan celakalah kau orang ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Aduh, udah konsentrasi. Menjelajahi daratan, Paulus juga. Mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus juga. Ada nggak pengikut Paulus? Ada. Siapa nama pengikut Paulus? Kristen. Di antaranya adalah harmoni dalam rasa cinta. Itu salah satunya. Apa kata Yesus? Kau jadikan mereka orang neraka. Ya enggak lah. Lah, kok Yesus dibantah? Nah, inilah kalau 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Itu kalau dia menjadikan orang neraka itu, menjadikan lebih jahat 2 kali lebih jahat itu berarti Ya, iya, karena dia itu. tidak melakukan firman itu kak. Karena bukan. 2 kali. Apa namanya? Seperti kita, aduh kayak gimana ya? Yang Bukan, tadi aku enggak, jelasin begitu loh kak. Nah, sekarang orang Kristen itu melakukan firman katanya, tapi firman yang dilakukan itu firman manusia, perkataan manusia. Bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah kitab Tanak, perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, itu adalah catatan-catatan orang yang melakukan pengumpulan data-data tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait Yesus. Gitu. Kalau Mbak Cantik ini masuk neraka buat apa coba? Kalau ikut Bang Suma jadi permaisuri di surga, weh udah cantik di dunia, cantik pula di surga, masya Allah. Ini fakta loh. Cantik-cantik di neraka buat apa? Enggak kelihatan lah. Oh, udah cantik masuk surga jadi bidadari di sana, jadi permaisuri. Ya Allah ya Karim, masya Allah anaknya orang. Itu aja sih kalau dari saya Mbak. Saya percaya Yesus yang mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka, itu aja. Kalau yang begini yang natap Pak Bom sih nggak apa-apa, natap 1 jam juga nggak apa-apa. Kalau yang tadi itu si Elizabeth, wah siapa yang mau tatap? Oh, orang ngamuk dia. Mana kawan-kawan, setuju nggak? Elizabeth tadi natap kita bikin merinding. Kalau ini mah ya paling bikin ngantuk. Cuman disayangkan kalau jadi pengikut orang Farisi kan gitu. Ada ini dari mana? Gereja apa? Gereja Pantekosta atau Mesianik atau bahasa roh, bahasa kalbu atau apa? Gereja Kristen aja. Oh gitu. Pendeta pastor atau apa di situ yang ngajar? Pendeta. Oh pendeta. Iya. Tapi kita nggak Natalan di sini. Oh iya, baguslah. Natalan kan nggak ada ajaran Yesus Natal. Nggak ada Natal, nggak ada. Itu cuma perayaan Paskah aja. Kalau perayaan. Paskah. Sama Iya. perempuan di sini nggak boleh dipotong rambutnya. Berarti panjang kali rambutnya. Iya. Oh, Karena rambut itu diberikan Allah sebagai mahkota. penunjang. Oh iya. Advent berarti ya? Lain juga. Oh. Terus laki-laki tidak boleh pakai celana pendek kalau keluar. Maunya pakai celana Karena kolor aja aurat. keluar.
Nggak boleh. Kirain. Itu Sorry. pendek itu sama dengan sen. Iya, sorry. Terus kita Sorry. nggak boleh, babi nggak boleh, tikus nggak boleh, karena ada ayat yang menyatakan dimusnahkan kan. Kuku nggak dipotong juga kuku. Potong lah kalau nanti panjang. Justru kuku kita itu nggak boleh warna-warni, kita dilarang. Harus Kirain yang kuku. asli. Kita nggak boleh dandan, nggak boleh make up. Enggak, kupikir tadi kuku Iya, nggak di dipotong, sini rambut peraturannya nggak tuh dipotong. ketat, Kak. Iya. Dikirain kah? Enggak, kupikir tadi yang kayu-kayu itu kuku. Ternyata Jadi kita tuh polpen. enggak, ini kan Kupikir kuku tadi itu. Aku pikir kuku. Sorry. kayak gitu. Oh. Iya. Oke lah kalau begitu Mbak, nanti kita lanjut lagi ya. Soalnya di tempat saya ini udah pukul 3. Nanti biasa kalau jam gini nih jam-jam halu ini. Bahaya kalau Oke, kita oke. teruskan. Oh Soalnya iya. kita cuman Kan ada jam 3. Iya, masalahnya kita cuman berdua di sini kan tidak bagus juga kalau laki perempuan berdua kan dua-duaan bahaya. Ketiganya iblis. Ya, kita kan cuma berdua. Oke. Iya kan? Ini berdua, Ketiganya Pak. mana? Ketiganya siapa? Kan ketiganya iblis. Yang mana yang ketiga? Kan cuma berdua. Iya, Iya kita kan? terlihatnya berdua aja sih ya. Makanya. Tapi jangan bilang yang dibawa adalah yang ketiga, kasihan nanti yang dibilang iblis nanti mereka. Janganlah. Iya kan? Benar nggak? Iyalah. Jadi terima kasih banyak Mbak udah diskusi dengan baik. Oke, makasih. Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut ya besok atau lusa atau kemarin supaya materi ini bisa berlanjut lagi. Oke, ada pesan terakhir sebelum kita Oke, terima berpisah kasih untuk sementara? buat Kak Juma udah diberi kesempatan Iya, untuk berbagi. iya sama-sama. Terima kasih. Iya, Oke, selamat. bye. Makasih ya. Iya, dadah. Turun. Wih, mama menrasain anak. Hancur. Nah, senau gie. Pada cengitin rona, ada cengitin. Apa katulu-tulu ku tuh mantu. Wih, 3M mantap kali be, luar biasa. Naik ke Liga A1 69 malam ini. Kita populer ke 8. Keren. Masya Allah. Mati balik. Baik teman-teman sekalian, memang agak berat kalau kita berdiskusi dengan AI, karena AI itu akan menghantarkan pendapat-pendapat yang lumrah dan umum digunakan oleh masyarakat secara universal terhadap konsep. Karena itu agak berat, tapi nggak apa-apa, kita harus tetap telaten untuk mengajar, menyampaikan kebenaran itu meskipun kita harus seperti lilin, ya, hancur, meleleh untuk menerangi orang lain. Meleleh, nggak bagus meleleh, cemburu lagi nanti. Ada di bawah ada Bambang, ada Roy, ada Hendra, siapa lagi, ada Ilyas, ada siapa lagi di bawah ini, ada Elang. Nanti kalau saya bilang meleleh cemburu semua nanti. Ambek mua minda ji saya. Maksud saya, kita tidak boleh jenuh, kita nggak boleh capek, lelah mengajarkan orang ketika pendapat kita itu nggak diterima. Tapi paling tidak apa yang kita sampaikan itu berdata. Bukannya saya meleleh, nggak mungkin lah saya meleleh. Maksud saya gitu. Kan kayak siapa? Ada beberapa teman yang tadi kita sampaikan langsung nyerah. Nah yang ini kan tidak nyerah. Artinya kalau tidak nyerah itu ya enggak apa-apa, dia pertahankan imannya, itu wajar, itu biasa. Tapi paling tidak pesan kita udah nyampe. Ya, saya yakin Mbak tadi juga enggak tidur. Dia pasti ingat terus itu apa yang disampaikan tadi. Benar juga ya, pengikut orang Parisi itu
pengikut orang Farisi itu kata Yesus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, pengikut orang Farisi kan berarti saya dong. Nah, itu yang tidak membuat dia tidur. Pasti teringat-ingat terus itu. Tetapi yang paling berkesan itu adalah, yang paling dia pikirkan adalah gimana sih Bang Zuma itu kalau dia buka masker? Itu maksudnya. GR Lunro, padahal nggak ada yang memikirkan seperti itu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Besok kita jumpa lagi, kita diskusi lagi. Tentu tema ini masih kita bawa beberapa hari ke depan agar supaya banyak yang tercerahkan. Kita berani untuk pasang data, pasang ilmu, pasang pendapat dan konsep, karena Al-Quran yang membackingi kita. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Itu yang membackingi kita. Kita nggak bisa goyang di situ. Kalau ada yang mengatakan Anda menista, Anda menghujat, tidak bisa. Al-Quran saya mengatakan, kamu apa? Masa kamu membatasi Quran saya? Nggak bisa. Siapakah yang kafir itu? Laqad kafaral ladzina qalu. Kan jelas tuh. Ya toh? Jadi tidak bisa kita dikatakan menghujat karena mengatakan itu bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Ya Yesus yang mengatakan, Al-Quran juga yang mengatakan itu. Jadi ya sekarang Anda yang ada adalah ikut aja Bang Zuma. Enggak usah tidak ikut. Mau laki mau perempuan, ayo ikut. Ikut apa? Ikut memahami materi ini dengan seksama, dengan akal sehat. Nah, setelah Anda menentukan sikap, silakan bersyahadat kalau memang sudah dapat hidayah, kan begitu. Saya kira makoni rokapan dulu teman-teman, karena di tempat kita sudah hampir 3:30. Saya harus istirahat, belum lagi sebentar subuh pagi saya harus rapat bertemu dengan tukang yang mau kerja di proyek kita, proyek yang kedua. Tukang harus bertemu dengan kita. Materinya udah siap untuk saya rapatkan dengan mereka. Ya, jam 9, jam 10 sampai jam 11. Jam 11 siang pulang dari pertemuan, kita akan live lagi kan gitu teman-teman. Karena dakwah ini harus tetap disampaikan supaya semakin banyak orang tercerahkan. Bagi teman-teman yang ingin jumpa dengan Bang Zuma, sebentar pagi jam 9, jam 10 saya ada di lokasi perumahan Tantra Lili, Kajila Residen, di samping Kostrad, di belakang Kostrad. Yang ingin lihat perumahan di sana mau ketemu langsung boleh. Saya hadir di sana untuk rapat kecil-kecilan dengan admin dan beberapa pekerja dan juga tukang yang akan bekerja di lokasi perumahan Kajila Residen Pengadilan Tinggi Agama. Seperti itu adanya. Dan yang kedua, sebelum kita turun, saya kembali mengajak teman-teman untuk ikut berkurban di Masjid Almarhumah, Masjid Nur Maulidah, Masjid Netizen, masjid yang kita dirikan dari infak teman-teman netizen. Kita sanggup mendirikan masjid kita dengan biaya kurang lebih 1,5 M. Lebih dari 1,5 M. Masjid itu berdiri dengan megahnya, semua dari netizen. Alhamdulillah, tahun ini saya kembali mengajak netizen untuk berkurban di sana, di masjid kita, Masjid Nur Maulidah. Kalau ada yang berminat silakan DM, dan kalau ada yang ingin melihat langsung di PT saya, itu ada ajakan untuk melakukan kurban bersama dengan Bang Zuma dan anak-anak yatim piatu. Sekira begitu sementara. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman yang sudah melakukan typing baik di YouTube maupun di TikTok, yang sudah mendukung kegiatan kita ini. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusannya dan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit diangkat penyakitnya, ketika ada masalah ekonomi dimudahkan solusinya oleh Allah. Anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleha, dipanjangkan umurnya, berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kepada saudara non muslim, ketika penyampaian saya ada yang menyinggung perasaan saudara, jika kebenaran itu
menyakiti hati saudara saya, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang muslim dituntut kemudian oleh agama saya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Teman-teman, kalau jam segini tuh perih perutnya. Bye-bye. Sehat terus. Jangan lupa salat subuh. Oke, besok kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salama.